Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri semuanya. Nama saya Umar Wanto dengan NIM 2023 11 Dimana pada video ini saya ingin mempresentasikan tugas kreasi saya pada praktikum microcontroller, tepatnya pada kelas C, dan saya pada kelompok C4. Bagaimana sih kelanjutan dari tugas kreasi yang saya buat, baik dari komponen, cara kerja, dan juga simulasi dari program tersebut. Tonton terus video ini sampai selesai. Terima kasih teman-teman. Oke, sebelum kita menjelaskan dari cara kerja dari rangkaian tugas kreasi saya ini, di mana tugas kreasi saya ini membuat penghitung benda yang dengan menggunakan sensor ultrasonik. Nah, sebelum itu kita harus mengenal alat dan komponen yang kita gunakan, yang dimana tugas kreasi ini merupakan sistem penghitung benda otomatis berbasis microcontroller, yaitu Arduino Uno, dan pastinya kita menggunakan microcontroller yaitu Arduino Uno. Dan kemudian sistem ini menggunakan yang namanya sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi benda yang lewat di depan sensor nantinya dengan ketentuan jarak tertentu. Nah, kemudian hasil perhitungan jumlah akan ditampilkan di LCD dengan modul 12C, di mana LCD ini akan menampilkan berapa banyak benda yang sudah dideteksi oleh sensor ultrasonik. Nah, kemudian terdapat dua indikator. Nah, di mana saya menggunakan indikator warna hijau dan juga warna orange. Di mana warna orange ini digunakan untuk menandakan jumlah benda masih di bawah batas, merupakan masih di bawah ketentuan batas yang telah ditentukan. Di mana selanjutnya terdapat LED warna hijau, di mana LED warna hijau ini menandakan bahwa benda sudah mencapai batas maksimal, yaitu batas maksimalnya itu yang digunakan dalam program. Nah, kemudian terdapat buzzer. Buzzer ini digunakan untuk sebagai alarm suara ketika buzzer sudah penuh gitu. Oke, kemudian terdapat papan breadboard, di mana papan breadboard ini digunakan sebagai penghubung antar komponen tanpa menggunakan solder. Dan kemudian ada jumper, di mana jumper ini merupakan penghubung suatu komponen dan komponen lainnya. Dan yang terakhir adalah resistor, di mana kita penting menggunakan resistor. Resistor ini digunakan untuk membatasi arus sebelum masuk ke LED agar LED tidak rusak. Oke, kita langsung saja mulai merangkainya. Nah, untuk merangkainya kita dapat mulai dengan menggunakan LCD untuk bagian LED dulu. Nah, dimana kaki yang pendek di LED ini merupakan katoda dan yang panjang ini merupakan anoda. Kita bisa langsung hubungkan anoda dan katoda. Oke, nah selanjutnya kita hubungkan resistor. Oke, setelah dihubungkan resistor, maka selanjutnya kita akan langsung memasang sensor ultrasonik kita. Nah, setelah sudah, kemudian kita hubungkan buzzernya, teman-teman. Nah, untuk buzzer yang kaki pendek ini merupakan negatif dan kaki panjang itu merupakan positif. Oke, nah setelah sudah begini, selanjutnya kita hubungkan pin-pinnya, di mana pin positif di sini pada LED hijau dihubungkan pada pin 4. Nah, untuk pin yang orange ataupun yang merah itu kita hubungkan pada pin 3. Oke, kemudian untuk buzzer kita hubungkan pada pin 8. Nah, oke, jika sudah, kemudian kita menghubungkan pin-pinnya lagi nih, teman-teman. Untuk pin sensor kan ada 4, ada VCC, TRIG, Echo, dan GND. Untuk yang pertama kita hubungkan dulu yang GND, dimana untuk ground itu kita hubungkan ke negatif saja, teman-teman. Kemudian untuk Echo kita langsung hubungkan ke pinnya, dimana Echo kan terhubung dengan pin 6. Oke, selanjutnya jika Echo sudah, kita lanjutkan dengan ini, teman-teman, dengan trik di sini kan pin 7. Oke, karena sudah Echo sudah, Nah, kemudian kita lanjutkan
ke ground teman-teman. Ground bisa teman-teman lanjut langsung ke kemudian VCC teman-teman. VCC bisa teman-teman hubungkan ke positif. Oke. Nah, selanjutnya jika dirasa sudah, maka kemudian kita akan hubungkan dari ground ini teman-teman. Pin ground ini pada power kita hubungkan. Oke, kita hubungkan pada negatif di sini. Nah, negatif di sini, dan kemudian kita hubungkan lagi pin positif ataupun 5 volt ini pada positif. Oke. Nah, jika dirasa sudah, maka kemudian kita tinggal menggunakan ini teman-teman. Tinggal menghubungkan si LCD-nya, dimana LCD itu memiliki 4 pin input teman-teman. Pertama ada ground, VCC, SDA, dan SCL. Nah, di sini terdapat lagi power dan LED. Tetapi kita hanya menggunakan pin inputnya saja teman-teman. Dimana kita pertama hubungkan ground ke ground juga teman-teman. Kita langsung hubungkan saja. Oke. Nah, kemudian kita hubungkan lagi VCC teman-teman, yaitu berupa sumber 5 volt, dimana kita bisa hubungkan ke positif. Oke, selanjutnya jika sudah, kita hubungkan SDA ini teman-teman, pin SDA ini ke pin 5 ke pin 4 yang ada di analog input teman-teman. Kita hubungkan sudah. Nah, kemudian untuk yang terakhir kita hubungkan ke pin ini teman-teman. Untuk yang terakhir itu ada pin SCL, kita hubungkan ke pin analog A5 teman-teman. Nah, jika sudah, maka rangkaian kita sudah jadi teman-teman dan bisa dioperasikan. Nah, teman-teman bisa ambil kode saya ataupun pemrogramannya di kolom deskripsi untuk mencoba program ini teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, setelah kita mengenal komponen kemudian merangkai dari tugas kreasi saya tadi, nah selanjutnya saya akan menjelaskan program dari tugas kreasi saya ini, di mana program ini digunakan nantinya dapat digunakan untuk mengendalikan si sistem agar dapat bekerja, di mana tugas kreasi saya itu membuat suatu program yang dimana dapat mendeteksi suatu barang, sehingga kita dapat menghitung kuantitas suatu barang hanya dengan mendeteksinya melalui sensor ultrasonik saja pada jarak tertentu. Nah, oke. Langsung saja kita masuk ke programnya, dimana pada baris 1 dan baris 2 terdapat include, dimana include ini berisikan wire.h dan liquid crystal i12c.h, dimana ini merupakan library yang kita gunakan untuk komunikasi i2c dan library untuk LCD i2c, dimana ini merupakan library khusus yang digunakan untuk komunikasi pada program ini, dimana i2c itu sendiri adalah cara komunikasi antara Arduino dan modul seperti LCD atau sensor dengan hanya menggunakan 2 kabel, yaitu teman-teman bisa lihat di LCD itu ada 2 kabel, yaitu SDA atau serial data untuk mengirim dan menerima data, dan kemudian ada SCL yaitu serial hop untuk mengatur waktu pengiriman data. Nah, oke, selanjutnya kita lanjutkan ke baris 4 hingga baris 8, di mana terdapat define trig pin 7 hingga define buzzer 8, di mana define ini merupakan perkodean yang digunakan untuk menyatakan suatu variabel, di mana nantinya variabel tersebut akan terhubung pada pin yang ada di Arduino yang bersifat tetap, di mana maksudnya tetap ini tidak dapat diubah ketika program berjalan, di mana contohnya adalah trig pin, echo pin, LED merah, kemudian ada LED hijau, dan kemudian ada buzzer. Nah, kemudian terdapat liquid crystal i12c LCD 0x27 16,2. Ini merupakan inisialisasi LCD dengan alamat 0x27, bisa juga 0x3F, di mana ini digunakan untuk inisialisasi dari LCD. Ini merupakan alamat dari LCD, dan ini untuk menandakan bahwa LCD dalam satu barisnya itu terdapat 16 karakter, maksimal 16 karakter, dan kemudian untuk 2 ini melambangkan kalau si LCD itu terdiri dari 2 baris pada teks yang akan ditampilkannya.
Kemudian ada long duration, di mana long duration itu merupakan untuk variabel untuk menyimpan waktu pantulan gelombang ultrasonik. Nah, long duration itu merupakan tipe data yang dimana memiliki durasi ataupun kapasitas yang lebih besar dari tipe data lainnya, di mana duration ini merupakan suatu variabel. Kemudian terdapat tipe data INT untuk menyatakan suatu jarak, kemudian INT jumlah benda sama dengan 0 untuk menghitung suatu jumlah benda, kemudian terdapat boolean untuk mendeteksi benar atau salah, kemudian ada cost INT, batas penuh sama dengan 20, di mana ini untuk menyatakan batas penuh bahwa batas penuh dalam suatu program atau maksimalnya itu sama dengan 20. Nah, kemudian ada voice loop, di mana voice loop kan ini merupakan tipe data yang hanya dapat dijalankan, yang dapat menjalankan perintahnya itu atau variabel di dalamnya itu hanya dalam hanya sekali saja. Nah, kemudian serial begin itu merupakan seri dengan baud rate 9600. Kemudian pin mode di sini terdapat dari baris 21 sampai 25, di mana ini untuk menyatakan bahwa trig pin, echo pin, LED merah, LED hijau, dan buzzer itu merupakan output. Dan kemudian terdapat inisialisasi dari LCD, di mana terdapat LCD INIET, di mana itu merupakan inisialisasi LCD. Kemudian LCD black light itu untuk menyalakan lampu latar dari LCD. Kemudian LED set cursor itu untuk mengatur posisi cursor dari baris 0 kolom 0. Dan kemudian untuk LCD print, di mana dia akan menghitung barang pada baris 0 kolom 0. Dan kemudian RED cursor 0,1, di mana untuk mengatur baris baru, di mana untuk mengatur baris berikutnya dan menampilkan text loading dengan delay 2000 atau dengan delay tunggu selama 2 detik. Dan kemudian LCD clear itu digunakan untuk menghapus tampilan dari LCD. Kemudian ada digital write, di mana di sini untuk merupakan keadaan awal dari LED, di mana keadaan awal dari LED yaitu LED bernilai high dan LED hijau bernilai low dan buzzer tidak berbunyi ataupun non-tune. Nah, kemudian ada void loop, di mana void loop ini merupakan perulangan, yang dimana pertama kita dapat melihat bahwa digital write atau trig pin, low, di mana memastikan trigger itu low terlebih dahulu. Kemudian terdapat delay 2 mikrosecond, yang dimana untuk lamanya dari si trig pin ini dalam keadaan low. Nah, kemudian ada digital write trig pin high, di mana akan mengirimkan pulsa dari high ke trigger, di mana lamanya yaitu selama 10 mikrodetik. Kemudian terdapat digital write di mana trig pin akan bernilai low atau kembali ke trigger low. Hal ini dikarenakan setelah memancarkan sinyal pulsa sebelumnya, di mana kemudian terdapat duration, di mana duration itu kan merupakan variabel yang dimana isinya pulse in, echo pin, high, di mana itu akan menghitung waktu pantulan gelombang ultrasonik dari transmitter ke receiver atau dari pengirim ke penerima pada gelombang ultrasonik. Nah, kemudian adapun jarak, di mana jarak ini merupakan duration dikali 0,034 bagi 2. Itu merupakan konversi waktu dari jarak dalam satuan cm per mikro second, gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini terdapat program kita, di mana perjambangan, di mana di sini terdapat perjambangan. Yang pertama, distance kurang dari 10 dan sudah terdeteksi. Ini maksudnya apa? Jika ada benda dekat dan belum terdeteksi, maka jika benda dekat dan belum terdeteksi. Nah, nantinya ketika benda ini memiliki jarak kurang dari 10 dan kebalikannya sudah terdeteksi, maka si jarak ini belum terdeteksi, teman-teman. Nah, kemudian ketika sudah terdapat perjambangan, maka ketika jumlah benda itu kurang dari batas penuh, maka si benda ini akan menambahkan hitungan dari hitungan pertama yaitu 0. Kemudian serial print akan mengeprint pada serial monitor benda terdeteksi dan total, dan kemudian serial print LN itu akan mendeteksi jumlah benda yang ditampilkan di serial meter. Dan jika sudah deteksi, maka statusnya akan bernilai true atau benar bahwa benda sudah terdeteksi. Nah, kemudian terdapat reset status, di mana deteksi selama menjauh. Apabila jarak itu lebih dari 15, maka benda sudah menjauh dari 15 cm, maka status dari variabel sudah mendeteksi ini akan bernilai false, dan reset status akan mendeteksi agar bisa mendeteksi barang berikutnya. Artinya si sensor tidak akan mendeteksi barang yang memiliki rentang lebih dari 15, tetapi akan langsung mendeteksi barang berikutnya yang memiliki rentang dari kurang dari 10 cm. Nah, kemudian ada LED cursor, di mana LED cursor akan menampilkan pada baris pertama, di mana perintah baris pertama akan menampilkan jumlah dan juga menampilkan jumlah benda dalam kurung
dan kemudian menghapus sisa karakter sebelumnya di layar. Nah itu. Nah kemudian terdapat logika dari LED ataupun buzzer, di mana jika jumlah benda itu kurang dari batas penuh yaitu 20, maka digital red atau LED merah akan high. Di sini kita ganti, di mana LED merah kita ganti dengan LED orange karena tidak ada LED merah. Nah, di mana LED merah akan menyala dan digital red, LED hijau akan bernilai low, sedangkan buzzer itu tidak akan aktif. Sedangkan ketika LCD atau set cursor 0,1 akan menampilkan status menghitung. Artinya apa? Jika masih kurang dari batas penuh, maka si LCD-nya akan menampilkan status menghitung. Nah, jika pernyataan ini salah dan jumlah benda sudah melewati batas penuh, maka LED merah atau orange akan dalam keadaan low, kemudian LED hijau akan dalam keadaan high, dan tone buzzer akan berbunyi dengan kecepatan 1000 Hz dengan delay ataupun lamanya yaitu 5 second atau 500 milisecond. Kemudian akan berhenti dengan simbol Newton buzzer dengan delay 200 milisecond. Kemudian LCD pada cursor ataupun pada baris kedua itu akan menampilkan status penuh pada si LCD tersebut. Dan kemudian siklus ini atau perulangan ini akan berulang, tetapi menunggu jeda selama 200 milisecond sebelum pembacaan perulangan yang dimulai dari awal kembali. Nah, cukup sekian pemaparan program tugas kreasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh cara kerja dari program penghitung barang dari program kreasi saya tersebut. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kerja dari program penghitung barang yang saya buat di tugas kreasi saya. Dimana pertama kita akan meriset terlebih dahulu si rangkaian ini agar kembali ke nilai 0 semula. Oke. Nah, pertama akan kembali ke nilai 0. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa ketika lampu LED orange ini aktif, maka menandakan bahwa barang tersebut si sensor belum mendeteksi barang yang dimana jumlah barangnya itu belum melebihi kapasitas yang telah ditentukan, dimana kapasitas yang telah ditentukan itu sebesar 20 barang teman-teman yang dapat dideteksi oleh sistem ini, dimana kemudian terdapat buzzer, dimana buzzer ini nantinya dapat mendeteksi dari jumlah dan mendeteksi dan akan menghitung barang, dimana dengan ketentuan pada buzzer ini teman-teman. Nah kemudian ada Arduino Uno, yang dimana Arduino Uno ini akan mengontrol dari si komponen-komponen ini teman-teman melalui codingan. Dan kemudian yang terakhir terdapat LED teman-teman, LCD maksud saya, dimana LCD ini akan menampilkan status jumlah dan juga status yang sedang berjalan pada program. Nah kita langsung coba. Nah dimana ketika kita tekan tombol tangan kita dekat sini, di depan sensor ultrasonik, maka sensor akan membaca dengan jumlah. Oke, kemudian kita lagi akan bertambah 4, bertambah lagi 5, bertambah lagi 6, bertambah lagi 7, bertambah lagi 8, bertambah lagi 9, bertambah lagi 10, bertambah lagi 11, bertambah lagi 12, bertambah lagi 13, bertambah lagi 14, bertambah lagi 15, bertambah lagi 16, bertambah lagi 17, bertambah lagi 19, 18, bertambah lagi 19, bertambah lagi 20. Maka buzzer akan aktif teman-teman, dan juga lampu LED hijau akan aktif. Nah ini telah sesuai dengan program yang kita program sebelumnya. Nah untuk memulai ulangnya kita tinggal reset dari si Arduino ini teman-teman. Nah dia maka akan mulai menghitung dari awal kembali teman-teman. Nah sekian begitulah cara kerja dari program tugas kreasi saya ini.